Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillaha fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para budiman yang dimuliakan oleh Allah, para kaum muslimin dan muslimat yang disenangi oleh Allah. Pertama-tama, saya tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Terutamanya pada pagi menjelang siang ini, kita oleh Allah masih bisa dipertemukan di dalam acara Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Di dalam acara tadhkirah sesuai dengan firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah Muhammad, sesungguhnya peringatan, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang iman. Sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, demi waktu, semua manusia itu rugi. Tidak ada orang yang beruntung di dunia ini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang berbuat baik, wattawasau bil haqq wattawasau bis sabr, dan mereka selalu bersabar di dalam wasiat-wasiatan di dalam barang hak. Termasuk pada pagi menjelang siang ini, para hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan tadhkirah kami bisa menjadikan salah satu manfaat bagi diri kita semua, khususnya bagi diri kami. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesyukuran ini harus kita tetapkan di dalam jiwa kita, karena kunci kebahagiaan seseorang adalah mensyukuri nikmat Allah, baik kecil maupun banyak. Malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, dia belum dikatakan bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Sekecil nikmat apapun harus kita syukuri. Mulai dari kenikmatan lahiriah maupun batiniah. Lahiriah kita saat ini oleh Allah di dalam masa pandemi, kita masih diselamatkan, masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan. Ini adalah salah satu kenikmatan lahiriah yang wajib kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita di luaran sana yang menderita sakit, tidak diberi kesempatan sehat oleh Allah. Dia kepingin, dia berusaha berjuang bagaimana dia bisa sehat. Tapi alhamdulillah para saudara semuanya, kita saat ini oleh Allah masih diberi kesehatan. Lahir kita masih sehat, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menghirup udara yang gratis. Seandainya kita itu sakit para saudara semuanya, maka kehidupan kita tidak akan bahagia. Kehidupan kita tidak akan senang. Maka dengan inilah kita harus bersyukur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani mahbunun fihima katsirum minan nasi asihat wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia telah dirugikan, telah diabaikan, yaitu kenikmatan as-sihatu wal farah, kenikmatan sehat dan kenikmatan sempat. Dengan sehat dan sempat ini termasuk kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa mensyukuri nikmatnya. Realisasi mensyukuri nikmat itu, para saudara semuanya, kita oleh Allah diberikan nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat batin kita adalah hati kita bisa menerima apa yang menjadikan perintah Allah, apa yang menjadikan salah satu amanah dari Allah. Maka dengan ini, para saudara semuanya, kita wajib mensyukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada perantara wasilah agama, yaitu dengan kita mengucapkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa melaksanakan dan menjalankan perintah-perintahnya dan istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad yang besok ditunggu oleh Rasul kita di Al-Kautsar sana. Amin. Para hadirin yang kami hormati, kita sudah memasuki season kedua, yaitu putaran yang kedua, yang kemarin kita itu menjelaskan tentang Bunyal Islam alal khamsin. Agama Islam telah dibangun atas dasar 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah yang kita bahas kemarin adalah syahadat. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib kita sembah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini sudah kita sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, menetapi pada sholat. Menetapi pada sholat ini sudah kita bahas dengan panjang lebar. Kita mudah-mudahan bisa melaksanakan, bisa menjalankan sholat sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat sebagai tiangnya agama, sholat sebagai salah satu yang harus kita laksanakan, sholat sebagai perintah Allah langsung, sholat sebagai salah satu besok pada hari kiamat pertama kali dihisabnya. Itu adalah pondasi Islam, sempurna Islam yang harus kita tetapi bersama. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakah. Kita sebagai orang Islam harus melaksanakan zakat. Zakat itu ada beberapa hal. Ada zakat mal, zakat tijarah, zakat Idul Fitri. Dan banyak-banyak sedekah lainnya. Allah juga memerintahkan pada kita untuk selalu mengeluarkan harta kita. Harta-harta yang kita miliki itu harus kita bersihkan. Karena di dalam harta kita ada hak-hak orang lain. Di antara haknya anak yatim, di antaranya haknya orang-orang miskin. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus berbagi. Kita harus menjadi orang bagian dari mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Maka Islam ini sosialnya sangat luar biasa. Islam ini mengajak kepada umat agar selalu berbagi, agar selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Di antaranya Allah memerintahkan supaya melaksanakan zakat. Zakat harta, zakat emas, itu sudah ada nisabnya. Itu kalau kita sudah punya 80 gram emas berputar 1 tahun, maka kita wajib melakukan zakatnya 2,5%. Zakat tijarah, zakat dagangan. Ini kalau kita mempunyai zakat dagangan, artinya mempunyai penghasilan lewat dagangan kita. Kita mempunyai toko, mempunyai
barang untuk dijual yang nilainya senilai kurang lebih 80 gram emas diputar selama 1 tahun, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah mengeluarkan zakat itu. Zakatnya 2,5%. Kalau dikruskan, sekarang kurang lebih kekayaan kita itu atau simpanan uang kita itu kurang lebih 45 sampai 50 juta. Itu sudah masuk nisab zakat. Maka zakat ini harus kita keluarkan, kewajiban kita. Zakat ini diperuntukkan untuk 8 asma. Sesuai dengan di surat Al-Maidah itu diterangkan ayat 60 itu, bahwasanya zakat itu adalah salah satu untuk membersihkan harta kita, membersihkan dosa-dosa kita. Ini kewajiban kita. Sungguh luar biasa. Seandainya kata orang Islam semua itu sadar, orang Islam itu betul-betul memahami kewajiban kita sebagai hamba Allah melaksanakan kewajiban zakat, maka tidak ada orang Islam yang miskin, tiada orang Islam yang kelaparan, tiada orang Islam yang meminta-minta di jalan. Karena apa? Orang Islam itu semuanya itu memahami akan perintah Allah. Berbagi. Bahkan sebuah riwayat itu diterangkan. Itu amalan yang paling disenangi oleh Nabi, amalan yang disenangi oleh Allah adalah amalan-amalan sedekah. Karena apa? Sedekah ini kaitannya dengan sosial, dengan orang lain. Itu. Kalau kita itu bisa membahagiakan orang lain, maka kita pun menjadi bagian dari mereka. Menjadikan salah satu sedekah kita untuk bekal kita besok di akhirat. Karena apa? Ketika manusia sudah mati, sudah meninggal dunia, maka manusia itu akan putus semua amalannya. Nabi SAW telah menerangkan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa bi salasati asya. Ketika manusia itu meninggal dunia, ketika manusia itu mati, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu, maka amalannya akan putus. Itu tidak akan berjalan lagi, akan putus. Illa bisa lasati asya, kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal yang tidak akan berhenti. Apa itu? Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah. Itu. Sedekah jariyah itu salah satu harta kita, milik kita, kita sedekahkan dalam sabilillah. Termasuk kita berjuang untuk membiayai orang-orang yang mencari ilmu. Orang-orang di pondok kita biayai. Anak-anak sekolah kita biayai. Itu. Ketika kita mati, kita meninggal, maka amalan itu tidak akan putus, selalu mengalir di dalam diri kita. Subhanallah. Ini perintah yang harus kita laksanakan. Maka manusia nggak boleh pelit. Manusia nggak boleh bakhil. Karena orang sedekah itu tidak mengurangi harta. Mana kosot sedekahun bimali. Atau mana kosot bimali sedekahun. Mana kosot mimali sedekahun. Jadi harta kalian tidak akan berkurang dengan sedekah. Bahkan selalu barokah hidupnya. Selalu barokah. Orang yang menginfakkan hartanya ke sabilillah itu akan menjadikan kelebihan sangat luar biasa. Ini amal jariah kita. Sedekah itu alhamdulillah kalau kita memahami, kita yakin bahwa dengan sedekah, dengan harta yang kita keluarkan, maka ini menjadikan penghapus dosa kita. Bahkan di surah As-Saff diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan perniagaan? Tunjikum min adzabin alim. Yang mana perniagaan itu akan bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang menyakitkan.
dari siksa Allah. Mau nggak kalian saya tunjukkan salah satu perniagaan atau dagangan yang mana dagangan itu bisa menyelamatkan kalian dari siksanya Allah. Tunjikum min adzabin alim. Pertama, tu'minuna billah wa rasulih. Pertama, iman kepada Allah. Itu pertama. Itu seperti halnya di dunia Islam alal khamsi itu iman pada Allah, syahadat tadi. Kita nggak boleh mensekutukan Allah, iman kepada Allah. Yakin bahwasanya hanya Allah lah zat yang wajib kita sembah. Kita tidak boleh menyekutukan pada Allah, kita nggak boleh menyatakan pada Allah dengan apapun. Hanya Allah yang kita sembah. Iya karena abudu. Hanya kepada Allah kita sembah. Gitu. Gak boleh memurka, gak boleh mensyirikkan, menyekutukan. Kalau kita mensekutukan, nah kita hancur amalan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diancam, lain asrokta leh batona amaluka walatakunna minal khosirin. Jika engkau Muhammad mensekutukan kepadaku, mensyirikkan kepadaku, menyembah Tuhan selain aku Allah, gitu, maka amalanmu akan hancur. Itu. Amalanmu akan hancur, akan lebur, tidak akan ada apa-apanya. Bahkan walatakunna minal khosirin, dan kamu Muhammad menjadi orang yang merugi, masuk dalam neraka. Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah surga, yang dijamin oleh dosa-dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya, itu oleh Allah diancam ketika dia mensekutukan pada Allah, syirik pada Allah, akan lebur amalannya dan diancam masuk dalam neraka. Apalagi kita para saudara semuanya, kita bukan orang yang dapat jaminan dari Allah. Kita manusia biasa. Kita yang percaya dengan kitab-kitab, dengan sunnah-sunnahnya dari Rasulullah. Sudah berapa abad kita tidak menjumpai Rasulullah, namun kita masih percaya, kita iman. Kita iman dengan Al-Quran, iman dengan Allah, iman dengan Rasul. Ini merupakan salah satu sebuah keimanan yang Allah berikan pada kita, yang akan bisa menyelamatkan dari siksanya Allah min adzabin alim tadi. Termasuk tu'minuna billah wa rasuli. Dan iman pada Rasulnya. Wa anna Muhammad Rasulullah. Ini salah satu aplikasi. Aplikasi di dalam kita itu mensyahadatkan tadi. Menyempurnakan Islam kita. Yang nomor 3 adalah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Membela agamanya Allah dengan diri kalian dan harta kalian. Kalau kita nggak punya harta, diri kita diperjuangkan di dalam agamanya Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah baik jika kalian tuh mengetahui. Mengetahui bahwa iman Allah Rasul, membela agama Allah dengan harta kita, dengan diri kita, itu baik. Karena apa? Surga. Ayat selanjutnya, yaghfir lakum dunubakum. Selain itu kita akan diampuni akan dosa-dosa kita. Yaghfir lakum dunubakum. Kita akan diampuni dosa-dosa kita. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahdil anhar. Gitu. Kita akan ditempatkan oleh Allah. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mana di bawah surga banyak sungai-sungai yang mengalir. Di surga itu banyak sungai-sungai yang mengalir yang tidak akan berhenti. Wa masakinat thayyibatan fi jannati adn. Dan kita akan ditempatkan dalam surga kekal. Inilah orang-orang yang sedekah. Gitu. Kalau kita bisa memikirkan orang-orang lain, berarti amalan kita tidak akan lepas. Amalan kita selalu mengalir, akan menemani kita besok pada hari kiamat. Subhanallah. Islam. Islam sangat indah. Islam berbagi. Apalagi di dalam bulan puasa ini, kita harus senang bersedekah. Orang bersedekah ini akan
melipatkan pahala kita. Itu. Yang kedua adalah ilmu yung tangfa'u bih, au ilmin yung tangfa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Itu yang akan menemani kita besok ketika kita sudah meninggal dunia. Karena apa? Tidak ada teman yang lebih baik kecuali amalan jariah. Anak istri tidak akan bisa menemani kita. Anak istri nggak mungkin ketika kita meninggal kemudian ikut meninggal, nggak mungkin. Kadang anak istri kita atau istri kita atau suami kita ketika kita meninggal, dia tidak akan peduli apakah ada kita meninggal kemudian dimakamkan di kuburan, anak istri ikut di kuburan tidur di sana, nggak mungkin. Berarti dia akan pulang. Kita sendirian. Bahkan ditinggal nikah. Ini ditinggal nikah oleh istri kita, ditinggal nikah oleh suami kita. Lah, siapa yang menemani kita? Amal jariah. Selalu mengalir pada diri kita. Sehingga apa? Kita itu mendapatkan surga yang kekal. Maka kita nggak boleh di dalam bersedekah. Mari kita sama-sama sedekah. Kita senang sedekah. Kita senang berbagi kepada sama orang Islam, kepada orang susah, orang miskin, anak yatim. Ini kita berbagi itu. Karena apa? Amalan yang disenangi oleh Allah adalah amalan yang mana amalan ini ada kaitan dengan orang lain. Kalau sholat, ya kewajiban kita sholat, namun hanya untuk diri kita. Sholat. Tapi kalau sedekah, itu untuk orang lain. Itulah amalan disenangi. Amalan yang baik, amalan yang amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan ketika kita mati, kita akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Mari para hadirin yang kita ajak bersama-sama untuk menyadari bahwa kewajiban Islam adalah di samping kita itu syahadat, sholat, implikasinya adalah, aplikasinya adalah melaksanakan zakat, sedekah. Itu. Yang mana ini akan menjadikan salah satu kebahagiaan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Islam. Bangunan Islam yang nomor 3, yaitu wa ita zakah. Zakat itu memang sudah perintah Allah wajib, yaitu. Dan di samping zakat itu banyak sedekah-sedekah lain yang menjadikan amalan jariah kita yang bisa menjadikan salah satu teman kita yang baik. Ketika kita wafat, ketika meninggal, ketika ditinggal oleh saudara kita, oleh anak kita, oleh teman-teman kita yang pada waktu itu baik dengan kita, ketika kita meninggal, mereka sudah tidak peduli dengan kita, maka amal jariah itu akan selalu masuk pada diri kita. Termasuk ilmu-ilmu yang manfaat yang kita berikan kepada mereka. Itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu Quran hadis yang kita dapatkan. Itu kita sampaikan pada mereka. Kita ajarkan pada mereka. Agar apa? Ketika kita wafat, menjadi jariah bagi kita. Yang ketiga adalah waladun solehah. Atau waladun soleh. Yada'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan pada diri kita. Maka kita punya anak, mari kita rawat dengan baik. Sehingga menjadi anak yang soleh. Selalu mendoakan kita di dalam setiap waktu, setiap saat. Robbi firli wali waldi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga apa? Anak itu selalu menjadikan kebanggaan kita, investasi kita yang terbesar, jariah kita yang terbesar. Itu karena anak itu bisa menjadikan musuh kita, bisa menjadikan teman kita. Bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik? Kita ajari mulai dari kecil. Kita ajari ngaji, kita ajari akhlak, sehingga ketika nanti kita itu sudah tua, mereka yang menggantikan kita, mereka selalu mendoakan kita yang baik-baik. Karena apa? Anak yang soleh itu keistimewaannya luar biasa. Anak istimewa itu akan mengangkat derajatnya orang tuanya. Bahkan sebuah hadis diriwayatkan, ketika anak itu oleh Allah dimasukkan dalam surga yang paling tinggi, itu, maka Allah perintah pada malaikat,
ya malaikat si fulan itu supaya kamu masukkan ke dalam surganya Allah atau surgaku yang paling tinggi. Akhirnya anak itu oleh malaikat dipanggil, diajak, kemudian supaya diajak masuk dalam surga. Ayo nak, kita masuk dalam surga. Dia tidak mengatakan dan dia diam di situ. Dan dia menolak untuk masuk dalam surga. Ayo nak, kita masuk dalam surga nak. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kamu masuk dalam surganya Allah yang paling tinggi. Tidak. Saya tidak akan masuk surga sebelum saya itu menjumpai ayah ibu saya. Saya tunggu ayah ibu saya, baru saya bisa masuk dalam surganya Allah. Kenapa? Saya di dunia itu bisa baca Al-Quran, bisa ngaji. Itu tidak untuk saya sendiri, tapi untuk orang tua saya. Loh, orang tua kamu di neraka loh nak. Gak bisa lagi. Enggak, saya tidak akan masuk surga sebelum saya membawa orang tua saya masuk dalam surga. Bayangkan. Akhirnya hal ini sampaikan pada Allah. Ya Allah, si fulan itu tidak ingin masuk surga. Gitu. Maunya adalah dia mau masuk surga bersama orang tuanya. Bersama saudara-saudaranya. Gitu. Karena anak itu soleh, anak itu paham agama, dia itu rajin ibadah, itu mempunyai kefahaman yang kuat, selalu komitmen dengan Islamnya, itu sampai menjadi orang yang baik, itu di mata Allah dia itu memang menjadi anak yang soleh sesuai dengan karakternya. Maka Allah perintahkan, ya udah kalau gitu anak itu supaya kamu perintahkan untuk menjemput orang tuanya untuk dibawa dalam surganya. Nah, subhanallah. Akhirnya anak itu mencari orang tuanya diajak, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang paling tinggi. Sesuai dengan ayat Allah. Itu. Kalau orang itu menjadi anak yang soleh, maka akan bisa mengatrol keluarganya untuk masuk dalam surganya Allah. Subhanallah. Itu. Besok itulah para saudara semuanya. Kalau kita menjadi orang tua yang berhasil, berarti kita tidak menghantar anak kita menjadi orang yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian tausiah dari kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Bunyal Islam Alam Khamsun yang nomor 3 akan kita bahas di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kita oleh Allah diberikan kebarokahan oleh Allah, diberikan salah satu kemuliaan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sampai husnul khotimah, mati masuk surga selamat dari nerakanya Allah. Sekian dari kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.